Saya adalah guru matematika yang ingin berbagi praktik baik dalam pembelajaran trigonometri. Bagi siswa ternyata pembelajaran trigonometri itu cukup sulit. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil rata-rata ulangan siswa di 2 tahun ajaran sebelumnya yang hanya mencapai 43,33 dan 52,07. Begitu direfleksi, sebenarnya siswa bukan tidak paham dengan materi ujian. Hanya saja mereka lupa rumus, gugup, serta keliru saat menghitung. Jadi, saya merasa skor rata-rata ujian tersebut tidak begitu merepresentasikan tingkat kompetensi siswa saya. Di sini saya berpikir untuk mencari cara lain yang lebih fair untuk menilai hasil belajar siswa. Materi trigonometri sendiri memang mengandung banyak sekali rumus yang harus dikuasai. Memang sih pelajaran ini sulit, tapi memang kegunaannya tidak main-main. Ia dipakai di berbagai bidang, diantaranya bidang astronomi, teknik sipil, geografi, navigasi, dan lain sebagainya. Tugas saya adalah bagaimana caranya untuk membuat siswa menyukai trigonometri, sehingga mereka akan memberikan pengorbanan dan perjuangan untuk menguasai rumus-rumus tersebut. Pembelajaran yang saya lakukan selama ini masih belum menghargai siswa. Pembelajaran masih berpusat pada saya. Menurut saya, pelajaran ini sih enak, menantang, dan asik untuk digali. Dengan membawa perasaan ini, saya mengajar dan menyangka bahwa siswa juga akan menerimanya dengan mudah. Tapi di situ akhirnya saya kecewa setelah melihat sikap dan hasil belajar mereka. Sebagian besar dari mereka bersikap acuh tak acuh saat saya tengah menjelaskan. Sebagian malah ada yang bermain HP dan ada juga yang tiduran. Kini saya mencoba berdiri dan duduk bersama murid, mengajar lewat sudut pandang murid, dan memposisikan tingkat kompetensi saya sejajar dengan murid. Saya lebih care dengan langkah-langkah strategis yang lebih melibatkan siswa dalam pembelajaran. Mulai dari mendengarkan keluh kesah mereka akan sulitnya materi, mendengarkan usul dan saran, menanggapi pendapat, dan memotivasi mereka tatkala mereka menemui kegagalan. Jadi, tantangannya adalah bagaimana membuat siswa menyukai trigonometri. Dengan kata lain, bagaimana meningkatkan minat dan motivasi belajar trigonometri. Salah satu upaya untuk membangun motivasi siswa adalah memperkenalkan mereka kegunaan atau manfaat dari belajar trigonometri. Strategi yang saya pakai adalah saya men-challenge siswa untuk mengukur tinggi suatu benda yang secara logika sulit diukur dengan meteran. Misalnya tinggi gedung, tinggi tiang listrik, atau tinggi pohon. Saya memberitahu mereka bahwa dengan menggunakan trigonometri, kita akan bisa mengukur tinggi objek-objek tersebut. Melalui ini, mereka akan mengetahui manfaat belajar trigonometri. Dengan mengetahui manfaat dari melakukan sesuatu, biasanya kita akan termotivasi untuk melakukannya, bukan? Pertama-tama, saya memberikan pertanyaan pemantik kepada siswa. Bagaimana caranya agar kita dapat mengetahui tinggi suatu benda yang sulit diukur dengan menggunakan meteran? Nah, untuk mengatasi permasalahan demikian, siswa saya ajak untuk mensimulasikan formula trigonometri untuk digunakan dalam pemecahan masalah. Data yang diperlukan adalah jarak antara pengamat ke benda, kemudian jarak antara mata pengamat ke lantai, serta besar sudut elevasi. Sudut elevasi adalah sudut yang dibentuk oleh garis horizontal dengan garis pandang pengamat ke puncak objek. Untuk mengukur sudut elevasi digunakan alat yang bernama klinometer. Klinometer ada 2 jenis, yaitu klinometer manual dan klinometer digital. Klinometer manual terbuat dari pipa dan busur derajat, sedangkan klinometer digital merupakan aplikasi yang bisa digunakan lewat handphone. Cara menggunakannya mudah sekali, yaitu tinggal letakkan HP yang sudah diaktifkan klinometer digitalnya, lalu arahkan ke puncak objek yang akan diukur tingginya. Maka layar akan secara otomatis menunjukkan besar sudut elevasi. Untuk melatih siswa menggunakan klinometer digital dan menganalisisnya, maka saya meminta siswa untuk mengukur objek yang mudah dikonfirmasi kebenarannya. Misalnya tinggi ruangan. Siswa diminta untuk berkumpul berdasarkan kelompoknya, kemudian mendapatkan tugas yang sama, yaitu mengukur tinggi ruangan. Data yang dikumpulkan diantaranya berapa jarak antara pengamat ke objek,
tinggi mata pengamat dari lantai, serta berapa besar sudut elevasi. Setelah data dikumpulkan, siswa menganalisisnya dengan menggunakan formula trigonometri. Kemudian, siswa diminta untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya dan siswa lain mengomentari. Kemudian, setelah kegiatan presentasi dan diskusi dilaksanakan, siswa bersama-sama mengkonfirmasi jawaban mereka dengan mengukur langsung tinggi ruangan kelas menggunakan meteran. Lagi-lagi, mereka akan merasa puas karena hasil perhitungan mereka akan sama dengan mengukur secara langsung. Di sini akan muncul kepercayaan terhadap hitung-hitungan matematika bahwa coret-coretan tersebut memang benar dan ada gunanya. Setelah mereka bisa dan percaya dengan hasil analisis rumus-rumus tersebut, maka siswa diajak untuk mengukur objek yang jauh lebih tinggi. Disinilah saya ingin melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi proses, di mana siswa saya izinkan untuk memilih objek yang ingin mereka ukur tingginya. Setelah mereka mengukur sudut dan menganalisis tinggi objek, mereka lalu membuat laporannya melalui video yang di-share di YouTube. Di sini saya ingin melibatkan siswa dengan teknologi digital secara lebih dalam lagi. Kompetensi digital di sini saya maksudkan agar anak-anak juga menyadari bahwa gadget bukan hanya untuk hiburan, akan tetapi lebih kepada sesuatu yang produktif dan bermanfaat, bahkan hingga yang bernilai ekonomis. Banyak kompetensi yang terlatih di sini, yaitu kemampuan merekam, mengedit video, membuat channel, mengupload, dan membagikan link ke sosmed mereka. Yang pertama, hasilnya jelas beda. Kegiatan belajar jadi lebih santai dalam arti dapat dinikmati oleh siswa. Mereka tidak segan-segan bertanya jika mereka tidak paham. Selain itu, terjadi peningkatan semangat pada aktivitas pembelajaran. Semua siswa terlibat aktif dalam proses belajar. Mereka juga merasa lebih bahagia karena menurut mereka belajar seperti ini lebih seru dan lebih menantang. Yang kedua, penilaian pun menjadi lebih fair dan sportif karena menilai secara keseluruhan dan bukan pada hasil akhir melalui ulangan saja. Semua aktivitas siswa, baik fisik maupun non-fisik, saya nilai. Melalui observasi, saya bisa melihat mana yang lebih aktif, lebih antusias, dan lebih bersungguh-sungguh dalam bekerja. Di sini, saya sedang melaksanakan asesmen alternatif di mana pengambilan nilai tidak melulu dengan ulangan dan ujian, melainkan dengan upaya penilaian lain yang lebih komprehensif mengukur kompetensi siswa. Jadi, siswa tidak perlu merasa cemas, takut lupa, dan kurang teliti karena selama proses penilaian, proses yang lebih diutamakan dan bukan hasil akhir. Yang ketiga, peran saya sebagai pemandu juga teramat sangat penting. Karena tak jarang di tengah-tengah proses belajar, siswa mengalami kebingungan yang membuat mereka bertanya, sehingga kekeliruan tidak berlangsung terus-menerus. Yang keempat, matematika merupakan pelajaran yang sangat penting. Hampir semua bidang butuh matematika. Mirisnya, banyak siswa tidak suka matematika. Praktik baik yang saya lakukan ternyata berhasil membuat siswa menyukai trigonometri. Karena mereka merasa materi ini memang ada gunanya. Rasa suka inilah yang kita yakini akan menjadi titik awal mereka mahir matematika. Karena rasa suka itu jelas merupakan motivasi intrinsik yang sangat kuat. Yang kelima, dalam praktik baik ini, siswa juga diminta membuat laporan aktivitas kelompok mereka dengan cara membuat video yang mereka unggah di YouTube. Siswa merasa mendapatkan pengalaman yang seru karena hasil karya mereka juga dapat disaksikan oleh teman-temannya yang lain. Menurut saya, pelajaran kali ini sangatlah keren karena kami dapat menerapkan rumus matematika dalam kehidupan sehari-hari. Dengan bantuan aplikasi Clinometer, kami dapat mengukur ketinggian suatu objek seperti gedung kelas, puncak pohon, ring basket, dan lain sebagainya dengan menggunakan rumus trigonometri.